Apa adat tuh sebenarnya Pak Tuanku? Oke. Apa kanan barada itu cuma orang Minang Pak Tuanku? Assalamualaikum Pak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan cek kau Pak Tuanku. Ah, Apa kanan barada itu cuma orang Minang Pak Tuanku? oke, itu pertanyaannya harus dijawab dengan sebuah uraian tentang adat Nanampe. Apa tuh Pak Tuanku ada yang sampai tuh Pak Tuanku? Itu. Jadi adat Nanampe itu adalah orang Minang memformulasikan adat itu dalam 4 tingkatan. Ada adat nan sabana adat nantar adat istiadat, dan adat nan diadatkan. Apa adat tuh sebenarnya Pak Tuanku? Oke, nah kita mulai dari pengertian adat. Kalau dalam bahasa Indonesianya adat, perilaku, kebiasaan, atau sesuatu yang sudah disepakati sebagai sesuatu yang baik. Jadi adat adalah perilaku, kebiasaan, atau sesuatu yang sudah dianggap baik oleh masyarakat dan dijadikan perilaku sehari-hari dalam pergaulan sesama manusia. Itulah adat. Oke, awak lanjut ke yang ampe tadi. Yang pertama itu adat nan sabana adat. Apa itu adat nan sabana adat? Adat nan sabana adat adalah formulasi atau cara orang Minang memberi konsep terhadap perilaku, kebiasaan yang berlaku umum di seluruh dunia. Jadi, siapapun orang di dunia ini ada perilaku yang sudah disepakati sebagai kebiasaan bersama yang dianggap baik. Jadi orang Minang yang menyusun adat dunia atau Pak Tuanku? Begini. Jadi kebiasaan manusia di dunia itu ada yang disepakati sebagai hal yang baik. Orang Minang memformulasikannya atau memberi definisi, itulah adat nan sabana adat yang berlaku universal dimanapun dengan siapapun. Ya, kita misalnya ya, si Bung berhadapan dengan seseorang di jalan. Tiba-tiba dia terjatuh dan terluka. Kan tidak ada pertanyaan, suku kamu apa? Agama kamu apa? Kamu kebangsanya apa? Tidak. Adat universal yang berlaku, kita langsung menolong orang itu tanpa bertanya latar belakangnya. Adat tolong-menolong adalah adat universal. Bukan orang Minang yang menyusunnya, itu kebiasaan yang sudah disepakati oleh manusia seluruh dunia. Orang Minang meletakkannya sebagai adat nan sabana adat. Yang sebenar-benarnya adat itu adalah kebiasaan yang berlaku umum di seluruh dunia. Nah, orang Minang mengatakan atau memformulasikannya adat nan sabana adat. Kalau orang tidak bertindak atau berperilaku seperti itu, dia dianggap tidak beradat. Apa contohnya yang lain tuh Pak Tuanku? Oke, contohnya adat hormat menghormati. Kalau dalam bahasa Minang ada tingkatannya. Nang ketek disayangi, samo gadang lawan bayo, nang tuo dihormati. Nah, kalau adat menyayangi yang kecil, kalau adat menghormati sesama besar dan menghormati orang tua itu tidak dilakukan, maka orang itu tidak beradat. Bukan hanya di Minangkabau, dimanapun di dunia, kalau orang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua, maka dia tidak beradat. Maka ini adat yang berlaku di seluruh dunia. Tadi sudah tolong menolong, ada hormat menghormati, kejujuran, itu adat yang berlaku dimanapun di dunia. Nah, yang kedua, ada adat nantar adat di Minangkabau. Teradat itu artinya yang paling, bukan tidak sengaja, yang paling adat bagi orang Minangkabau. Kalau yang pertama tadi itu berlaku universal, yang kedua ini berlaku khusus untuk setiap orang Minangkabau. Adat yang paling adat. Kalau dia tidak melakukan ini atau tidak berperilaku seperti ini, dia dianggap tidak beradat. Apa itu? Contohnya dalam hubungan antar manusia. Kalau yang universalnya saling menghormati,
kalau yang teradat di Minangkabau, kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mupakat, mupakat barajo ka nanbana. Nanbana berdiri sendirinya. Nah, jadi ketika seorang kamanakan tidak lagi menghormati mamanya, kamanakan ini dianggap tidak beradat. Ketika mama tidak lagi menghormati penghulu, maka mama ini tidak beradat. Ketika penghulu tidak menghormati mufakat, maka penghulu ini tidak beradat. Ketika mufakat itu bukan untuk kebenaran, maka itu bukan adat. Nah, kalau baru mufakat untuk hal yang jahat, itu bukan adat yang teradat di Minangkabau. Itu satu. Ada contoh lain. Dalam Kato Pusako dikatakan tentang tanggung jawab seorang manusia Minangkabau. Masih ingat petuahnya? Kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokan, bawa menurun ke saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso. Ini 4 tugas seorang manusia Minangkabau. Dia harus memangku anaknya, harus menghidupi anaknya, kemudian harus membimbing kemanakannya. Dia harus menenggang negarinya, harus menenggang adatnya tidak binasa. Kalau 4 ini tidak dilakukan oleh seorang manusia Minangkabau, dia sudah tidak beradat lagi, karena dia menghapus adat dan teradat sebagai orang Minangkabau. Ini hanya berlaku untuk orang Minangkabau, tidak berlaku untuk orang di luar Minangkabau. Itu teradat di Minangkabau. Jadi yang pertama, untuk universal, siapapun Anda harus beradat seperti itu. Yang kedua, sebagai orang Minangkabau, Anda harus beradat sesuai ukuran yang ditetapkan Kato Pusako. Ada satu lagi dalam Kato Pusako, bahwa orang Minang itu sejak pendirian pertama nagari di Minangkabau syaratnya 2. Nagari itu harus mempunyai balai adat dan masjid. Dalam Kato Pusako dikatakan nagari baru tagak kalau babalai bamusaji. Artinya apa? Orang Minangkabau itu Islam. Kemudian dirumuskan dalam adagium, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarat nagari harus ada masjid, syarat adat itu bersendikan syarak Islam. Islam yang bersendikan Al-Quran. Kalau Islamnya dibuang, sama dengan membuang masjid dari nagari, maka nagari itu tidak lagi nagari namanya. Bisa diganti dengan yang lain? Tidak, karena itu sudah konsensus ratusan tahun yang lalu. Kemudian dalam petuah adat, dalam Kato Pusako dikatakan yang 2 ini dikatakan adat nan babuhu mati. Artinya apa? Ikatan adat itu dengan diri seorang manusia Minangkabau harus ikatan yang tidak boleh dibuka lagi. Ya, perilaku universal yang dianggap benar dan baik, perilaku orang Minang yang paling adat, itu tidak boleh dibuka lagi. Adat nan babuhu mati. Kemudian di bawah itu ada 2 lagi, adat istiadat dan adat nan diadatkan. Oh, jadi berarti bukan hanya orang Minang yang beradat tuh, Pak Tuangko? Yang beradat itu seluruh manusia. Berperilaku yang dianggap baik, yang disepakati sebagai kebaikan. Nah, perilaku yang disepakati turun-temurun. Jadi beradat dengan orang di luar Minang sama saja dengan beradat dengan orang Minang. Tetapi sebagai orang Minang ada tambahannya, adat yang paling adat. Bamama bakamanakan, bapangulu, bakampuang basuku, bamusaji di negarinya. Itu adat nan teradat bagi orang Minang. Bagi orang luar, kita adat nan sabana adat kita pakai. Hormat menghormati, tolong menolong, santun, dan seterusnya. Kemudian ada di bawah itu 2 lagi, adat istiadat dan adat nan teradat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah adat yang dikembangkan oleh masyarakat, kemudian dirumuskan dalam langgam adat nan 3.
Apa langgam adat Nantigo itu? Yang pertama disebut pakaian adat, yang kedua bungo adat, yang ketiga pamenan adat. Mudah-mudahan bisa kita bahas lebih lengkap nanti. Jadi ketika orang Minang melakukan kegiatannya, mereka memakai 3 hal ini. Ada pakaian yang dipakai, pakaian khusus penghulu, manti malin dubalang itu pakaiannya berbeda, bundo kanduang berbeda lagi, ada ukuran, ada ketetapan tentang pakaian-pakaian adat itu. Kemudian ada bungo adat. Bungo adat itu ada bungo pasambahan, bungo ketika berpidato adat, ketika upacara resmi ada bunganya. Kemudian ada makanan yang adat, istiadat. Itu dikembangkan dalam 2 rangkaian, adat nan sabatang panjang yang berlaku di seluruh Minangkabau dan adat Salingka Nagari yang dikembangkan di tiap-tiap nagari. Itu adat istiadat. Nah, yang sejalan dengan itu ada adat nan diadatkan. Di setiap nagari ada adat yang diadatkan. Misalnya kampung di mana? Tinggi. Bukit Tinggi. Orang Kurai itu ada adat nan diadatkan. Adat babako ba anak pisang. Atau babako ba anak pusako kalau istilah orang Kurai Bukit Tinggi. Ya. Orang Minang, khususnya di Kurai, hubungan antara seorang anak dengan bakonya itu hubungan yang paling dekat. Bahkan ada yang mengatakan bako itu tunangan dari anak pusako. Nah, seperti itu. Ikatan yang paling dekat. Karena apa? Karena dia terhubung, seorang anak terhubung dengan bapaknya, seorang bako terhubung dengan mamaknya. Orangnya satu, mama bagi bako, bapak bagi si anak pusako. Nah, adat babako anak pusako itu ada yang diadatkan di tiap daerah. Misalnya ketika dia lahir, bakonya membawakan seperangkat hidangan. Ada yang sampai membawa kambing syukurannya. Ketika dia khitanan, bakonya datang. Kemudian ketika dia menikah, bakonya yang mengiringi dia sampai ke depan penghulu. Ketika dia meninggal, bakonya harus hadir dulu, baru orang lain boleh menyelenggarakan mayatnya. Begitu hubungan adat yang diadatkan dalam satu negari. Itu diadatkan. Ada adat yang diadatkan di negari yang lain. Di Tanah Datar beda, di 50 kota beda, di Solo lain lagi, di Pasisir lain lagi, Rantau Pariaman beda lagi. Diadatkan di masing-masing negari. Nah, kalau yang 2 di atas tadi itu adat yang wajib, adat babua mati yang tidak boleh ditawar, tidak boleh tawar-menawar. Kalau tidak dilakukan dianggap tidak beradat. Yang 2 ini dikatakan adat babuhua senta. Tibo nan punyo lapes sajo. Artinya apa? Ketika mampu dilaksanakan, jika tidak mampu dilaksanakan semampunya. Ada petuahnya. Abis cupak de palilihan, abis adat de bakarilahan. Jadi ketika adat itu hanya mampu dilaksanakan sebahagian, adat istiadat dan adat nan diadatkan itu boleh dilakukan seberapa mampu. Kalau misalnya untuk ke rumah bako itu membawa seekor kerbau karena dia anak penghulu, kalau mampu. Kalau tidak, bawa seekor kambing. Kalau tidak mampu, ya bawa ayam saja seekor. Tidak mampu juga, ya buat goreng telur sajalah. Tanda syukuran dengan anak pusako. Nah, itu namanya abih cupak dek palilihan, abih adat dek bakarilahan. Ketika sudah berkerelaan dua belah pihak, maka adat istiadat dan adat yang diadatkan boleh dilakukan semampunya. Makin maksimal berarti dia ingin menegakkan adat istiadatnya. Apakah orang yang tidak menguasai atau tidak melakukan adat istiadat itu dianggap orang tidak beradat? Bukan. Ketika tidak dilakukan, maka dia tidak dikatakan tidak beradat, tapi dia kurang adat. Kalau yang 2 di atas,
adat nasabana adat dan adat non teradat bagi orang Minang tidak dia lakukan, dia bisa dikatakan tidak beradat. Kalau dia tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dia tidak beradat. Jika kemenakan tidak menghormati mamanya, mama tidak menghormati penghulu, penghulu tidak menghormati mufakat, mufakat tidak untuk yang benar, dia tidak beradat. Siapapun orangnya. Dua hal ini wajib. Dua hal di bawah, yang berikutnya istiadat dan yang diadatkan. Kalau dia belum mampu atau tidak mampu, maka dia hanya dikatakan kurang adatnya. Tidak cukup adatnya. Kurang sasai sabalango adatnya, kira-kira begitu. Ya, jadi yang beradat itu bukan hanya kita orang Minang, bukan hanya kepada orang Minang, tapi adat itu berlaku seluruh dunia. Khusus untuk kita, ada adat yang paling adat. Ada adat istiadat, ada adat yang diadatkan. Itu kira-kira. Oh gitu Pak Tuanku. Makasih penjelasannya Pak Tuanku. Itulah penjelasan Pak Tuanku tentang adat Nanampe Dun sana. Terima kasih telah menonton video Eko. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Pak Tuanku Mangkudun. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.